Sepasang mata biji saga, tajam tangannya lelancip gobang, berbahan tubuh lalang dia tebang. Arkidam, Jante Arkidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin, salah satu pengajar Sanggar Sastra di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung. Nomor induk dosen nasional 0405037101. Mata kuliah Sanggar Sastra menawarkan konsep mengelola pertunjukan sastra dan tentunya mempergelarkan pertunjukan sastra. Yang tentunya bahwa pengalaman ini ditunjang dengan beberapa teori-teori yang sudah diperoleh dalam mata kuliah, seperti mata kuliah teori sastra, sejarah sastra, prosa fiksi, apresiasi drama, dan kajian drama. Harapannya adalah bahwa mahasiswa punya pengalaman bagaimana mengkonkretisasikan sebuah karya sastra sebagai bentuk pertunjukan. Selanjutnya bahwa ada beberapa capaian perkuliahan yang harus diterima oleh kelompok mahasiswa. Yang pertama, bahwa mahasiswa memahami prinsip-prinsip sanggar sastra. Dalam hal ini dikatakan bahwa sebuah sanggar sastra harus menghasilkan sebuah karya dan bisa dipergelarkan dan diarahkan pada bentuk komersil, sehingga di dalam prinsip-prinsip sanggar sastra, mahasiswa punya pengalaman bagaimana berkarya dan bagaimana menjual sebuah karya sastra. Ada dua pengalaman, sebagai kreator dan sebagai pengelola pergelaran, dalam hal ini memiliki kemampuan wirausaha. Yang kedua, bahwa mahasiswa mulai belajar merencanakan pergelaran sastra. Tentunya bahwa dalam pergelaran sastra ini mereka akan memilih apa yang akan dipergelarkan. Tapi sebelum dipergelarkan, mereka juga harus menentukan aspek-aspek saja apa saja yang harus dilaksanakan dalam sebuah pergelaran sastra. Yang pertama, tentunya ada orang yang menciptakan sebuah karya sastra, dalam hal ini namanya sutradara. Nah, sutradara bertugas untuk memilih sebuah konsep pertunjukan, apakah dalam pertunjukan drama murni, lakon yang sudah ada, atau dramatisasi puisi, atau dramatisasi cerpen, atau dramatisasi novel. Nah, setelah diambil salah satu bentuk lakon atau pertunjukan, maka sutradara bertugas untuk membuat interpretasi. Interpretasi ini akan menghasilkan sebuah konsep garapan yang akan ditawarkan kepada teman-temannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa garapan ini betul-betul memiliki konsep yang bisa diperlihatkan. Nah, setelah ada sutradara, maka sutradara dibantu oleh penata artistik. Penata artistik adalah bertugas untuk mencoba membuat konsep garapan tentang dekorasi panggung, tentang tata lampu, tata cahaya, tata audio, kostum, properti, dan selanjutnya bisa dipraktekkan kerjasama dengan sutradara untuk mencapai sebuah pertunjukan yang utuh. Yang ketiga, sutradara dibantu oleh penata musik. Penata musik bertugas untuk membuat konsep ilustrasi musik, sehingga bahwa dalam pertunjukan penata musik bisa menunjang dan mendukung pada suasana-suasana yang akan dibangun oleh sutradara. Yang selanjutnya ada calon pemain aktor dan aktris. Nah, aktor dan aktris ini bertugas untuk menafsirkan masing-masing tokoh yang diperankannya, sehingga membantu sutradara bagaimana menafsirkan lakon, protagonis, antagonis, trigonis yang akan ditampilkan di atas panggung. Yang terakhir, adanya organisasi. Organisasi ini bertugas untuk mendagangkan. Kalau dalam perfilman namanya produser, kalau dalam pertunjukan teater namanya pimpinan produksi. Nah, ini pengalaman kewirausahaan di mana bahwa yang masuk pada sebuah organisasi harus mampu yang pertama menentukan tempat, mau di mana tempat untuk kita tampilkan. Yang kedua, bagaimana proses pembiayaan. Yang ketiga, bagaimana proses mendagangkan, sehingga mendagangkan kepada para penonton. Dan kebetulan di Fakultas Keguruan dan Pendidikan punya sekolah mitra, maka sekolah mitra menjadi sasaran. Yang kedua, mahasiswa, berarti antara perguruan tinggi. Yang ketiga adalah umum. Dalam hal ini, akhirnya bahwa mahasiswa punya pengalaman tentang
manajemen seni pertunjukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep garapan. Di dalam membuat konsep garapan yang tadi disebutkan bahwa sutradara dari mulai menginterpretasi naskah, terus melanjutkan casting, pemilihan peran, selanjutnya membuat floor plan, rencana panggung, latihan dari bulan berapa sampai bulan berapa, dan di ujungnya adalah pertunjukan. Nah, konsep garapan ditawarkan tadi bahwa bisa sifatnya interpretasi atau adaptasi. Kalau interpretasi berarti sutradara harus menawarkan gagasan-gagasan yang baru sesuai dengan hasil membaca secara teoritis dan secara nilai estetis. Nah, selanjutnya juga bahwa sutradara menawarkan bagaimana konsep ini menjadi sebuah kebaruan. Bisa saja menjadi adaptasi ketika sebuah pertunjukan menjadi hal yang baru karena memang tadi sebuah lakonnya diadaptasi. Yang selanjutnya yang bisa menjelaskan tentang konsep garapan dari mulai penata artistik, pramusik, dan aktor aktris begitu. Yang selanjutnya adalah mengekspresikan sebuah drama. Dalam proses mengekspresikan sebuah drama ini sudah masuk pada proses perkuliahan. Mereka bisa mencoba berlatih membaca naskah drama atau dramatic reading. Yang selanjutnya bisa juga bernyanyi, menari, mendongeng, membaca cerpen, membaca puisi, membaca novel, dan selanjutnya. Sehingga dalam proses latihan yang nanti dimasukkan pada proses perkuliahan, mereka mencapai dalam satu semester itu hasil dari proses latihan dan siap dipertunjukkan. Nah, itu yang keempat. Sedangkan yang kelimanya bahwa bagaimana mahasiswa punya pengalaman untuk mengekspresikan sebuah pertunjukan drama. Ini menjadi sebuah perjalanan akhir di mana mahasiswa bentuk evaluasi terakhir itu adalah mempertunjukkan dan mempergelarkan pertunjukan drama atau sastra-sastra yang lainnya yang dipilih oleh sesuai dengan pilihannya dari masing-masing. Nah, tentunya pada perjalanan satu semester di dalam RPS dicantumkan tidak hanya terbatas pada perkuliahan, tetapi mahasiswa harus merancang pertemuan-pertemuan latihan di luar perkuliahan. Mata kuliah ini mata kuliah praktik yang bobotnya 4 SKS, sehingga ini diharuskan untuk tatap muka dan mencari tempat latihan dan mencari tempat diskusi, karena setiap proses latihannya mereka harus juga ada evaluasi dan diskusi untuk kebaikan kelanjutan seterusnya ketika pada prosesnya begitu. Nah, selanjutnya penilaian-penilaian yang harus dilakukan pada mata kuliah Sanggar Sastra, karena ini mata kuliah praktik. Jelas bahwa pada proses penilaiannya mahasiswa harus rajin latihan, perkuliahan menjadi proses latihan, dan otomatis latihan juga masuk pada proses perkuliahan. Yang selanjutnya di UTS mereka akan dibebankan pada penilaian kehadiran dan pemeranan peran-peran ketika berlatih. Yang selanjutnya untuk UASnya adalah bagaimana mereka berperan, ada yang sebagai pimpro, sutradara, penata artistik, penata musik, terus pemain begitu. Saya kira berkaitan dengan capaian dari mata kuliah ini, diharapkan bahwa mahasiswa punya pengalaman secara estetis dan teoritis bagaimana mempertunjukkan sebuah karya sastra. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan RPS yang saya ampu mata kuliah Sanggar Sastra, dan bidang keahlian ilmu yang saya tekuni adalah penciptaan dan pengkajian seni. Nah, mudah-mudahan bahwa RPS ini selalu kita tawarkan ketika pada saat perkuliahan di awal pertemuan, kita tawarkan kepada kelompok mahasiswa, yang selanjutnya mahasiswa juga bisa secara administrasi mengakses di litera, tapi secara prakteknya adalah di lapangan. Sekian, itu kiranya mudah-mudahan bahwa penawaran RPS ini bisa memberikan hasanah baru dan selalu proses mencipta. Selanjutnya bahwa ini akan terus berlanjut menjadi sebuah proses penciptaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga kita berada dalam kesehatan. Ada Indra yang sudah lama hilang kembali pulang. Tentunya akan mengejar cinta yang hilang ya. Siapkan aja Pirsa. Baik,
Pertemuan pada hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya yang tadi sudah diisi oleh Pak Arif ya. Kalau Pak Arif mungkin perkuliahannya berkaitan dengan kurikulum dan seputarnya, sehingga butuh pemikiran yang repot. Kalau sekarang tidak lah, ya happy aja cok gitu ya. Ya, pada kuliah sebelumnya itu kita sudah menawarkan RPS, rencana pembelajaran semester, bahwa mata kuliah Sanggar Sastra ini adalah mata kuliah praktik, bobotnya 4 SKS, yang selanjutnya kita harus berkarya dan mengolah karya atau pertunjukan. Jadi di benak kita sudah mulai mindsetnya. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan di kelas ini lagi. Kita cari tempat latihan yang nyaman, begitu, berekspresi. Cukup sampai hari ini saja kita di kelas. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan coba di tempat latihan dan kostumnya tidak seperti ini. Ya, sudah kostum olahraga. Karena gugulipakan. Apa gulipakannya? Guling-guling lah begitu. Ya. Baik, sebelumnya kita bicarakan bahwa itu ya. Yang selanjutnya kita paham bahwa pada RPS itu yang pertama kita memahami tentang posisi Sanggar Sastra. Sanggar mah pasti harus ada begitu ya. Harus ada ada karyanya dan ada yang menjualnya. Begitu. Nah, untuk mewujudkan itu semua, maka pertemuan pada hari ini begitu akan kita bahas merencanakan pertunjukan sastra. Perencanaan adalah sebuah langkah awal. Ya, setelah ada langkah awal baru kita akan coba dengan organisasi. Bagaimana cara melaksanakan langkah awal itu begitu ya. Nah, ini penawarannya bahwa pertemuan 1, 2, 3 kita tidak lama-lama, 4, 5 dan seterusnya sampai 16 pertemuan gitu. Kita tidak ada UTS tulis, UTS praktek, tidak ada UAS tulis, UASnya praktek ya. Jadi cukup sampai 3 saja kita tetap buka di sini. Yang pertama bahwa mahasiswa mampu merancang pergelaran sastra. Ya, karya sastra itu ada puisi, ada cerpen, ada novel, ada drama. Kita tinggal pilih saja, ya. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengekspresikan pengalaman estetik dalam bentuk pengalaman artistik. Kita sudah sering nonton, bukan nonton bioskop juga sama. Nonton film BF, Batman Forever. Oke, bukan Blue Film ya, Batman Forever. Baik, itu dan di YouTube kakak kelas kita sudah banyak pertunjukannya. Jadi silakan saja lah nonton. Kalau bosan dengan kakak kelas, nanti Kang Riyandi akan menawarkan videonya. Oke. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengekspresikan pengalaman berkesenian. Ya biasalah kita latihan gogorowokan ya di ruang ruang bahasa Indonesia begitu. Kita ekspresikan. Nah, bobotnya 4 SKS. Jadi ini mata kuliah yang banyak konflik, penuh perjuangan dan sedikit rujit bilangnya. Oke, nggak apa-apa lah. Lanjut saja begitu. Karena saya sudah lansia, ya, saya sudah sadar diri begitu. Saya akan dibantu oleh Kang Riyandi. Mudah-mudahan Kang Riyandi beres dalam kuliah magisternya dan beliau akan membantu saya di bidang penyutradaraan penata musik. Ya, penata cintanya gagal terus. Baik. Nah, yang tadi saya janjikan bahwa kita akan nonton sekarang, ya, kita simak bersama. Nanti saudara silahkan ungkapkan apa kesannya. Muntunu gagal berarti, ya. Mun resep lumayan lah. Atau komo begitu, ya. Baik, Kang Riyandi, kita lihat contoh drama monolog ya dari Kang Iman Soleh. Dante Alkida. Sepasang mata biji saga. Tajam tangannya lancip gopang. Berbahan tubuh malang dia tebang. Akida, Dante Akida. Dinding tembok hanyalah tabir embun. Bunga besi dilengkungkannya. Tubuhnya polos di tiap liang sinar. Akida, Dante Akida. Di pelataran, di penjurian hanyalah satu jagoan. Akida, Dante Akida. Alam berudara tubal, Dante merajai kegelapan. Disimpangnya menjadi besi gadean. Alam berudara lembut, Dante merajai kalangan rongkeng. Ia benar, ia tahu.
polisi, lihat kembali. Bakal meja judi dengan uangku sepenuh satu. Perdana, jangan ketawa sendiri, Perdana. Tangkapkan sang songe berpantang tanah bersama jantan Akina menang. Telah kusiap. Uji besi. Tandangan Perdana dan Mantri Polisi. Jantan Akina telah dibongkarnya pegadaian malam tadi, dan kini dia sedang menang. Akulah Jantek Akina. Siapa berani melangkah, kutigas tubuhnya batang pisang. Tajam tanganku, lancip gobang, telah kulipat. Uji besi. Dia ketakutan seluruh kalangan memandang pada Jantek bermata kempar tersebut. Kenapa kalian memandang begitu? Kenapa kalian memandangku begitu? Menarilah malam sedang malam. Hidup kembali penjurian, hidup kembali kalangan, dan Jantek masih menari berselempang selendang. Di tekuknya seloki ke-9 libur, waktu mencari bangun, Jantek Akina tertidur. Kala terbangun dari mabuknya, Mantri Polisi berdiri di sisi kiri. Jantek Akina, nausakan. Laki-laki bermata gaduh. Cukup? Cukup? Cukup. Kang Riyadi sudah. Tegang ya? Baik. Ini saya punya tafsiran drama monolog. Ya. Tapi naskahnya bukan dari drama, tapi puisi balada. Begitu ya. Nah, meskipun hanya sepenggal kisah cinta dan lain-lain gitu. Apa yang saudara rasakan ketika melihat ini? Menegangkan. Jadi hantu ini ya. Karena Pak tadi kita lihat dari perubahan suara, perubahan ekspresi dan gerakan yang dibuatnya tuh kayak ada tujuan yang jelas gitu kalau kita benar-benar orang profesional, bukan orang yang baru main. Dan pasti ada proses di balik itu gitu. Iya, aktor ya. Iya. Aktor terbaik, betul. Perubahan suara, perubahan blocking begitu, perubahan gestur. Oi, lapar. Baik. Terima kasih Kak Dapi. Mantap, Cok. Berikutnya. Siapa yang punya pendapat? Perempuan deh. Kan laki-laki sudah. Kan yang tadi laki-laki ya. Coba. Siapa? Shirley? Oh, Resti. Tukar tambah namanya. Boleh, silakan. Apa, Res? Jadi, ya betul gitu ya. Seorang aktor tuh tidak lepas dari pengalaman gitu. Jadi, bisa dilihat juga gitu dari monolog itu sudah sangat profesional dalam bidangnya gitu ya. Khususnya dalam monolog. Terasa oleh penonton itu apa sih? Tegang gitu ya. Terus terpancing juga gitu sama tiap kalimat-kalimatnya tuh apa isinya gitu, maknanya. Jadi dalam monolog ini juga ada pesan tersirat gitu ya, selain dia bisa bermonolog seperti itu. Baik. Cukup ya? Dua penanggap, dua pemantik pertunjukan. Nah, sekarang saya coba meskipun dua, tapi dalam hati banyak sebetulnya bisa diparagrafkan. Saya simpulkan, Kang Riyadi, kita lihat. Apakah jawaban teman-teman atau tanggapan teman-teman termasuk pada langkah merancang pergelaran drama? Ya, baik. Kita lihat. Yang pertama, sutradara. Ada yang masih ingat tugas sutradara?
Jajan. Ada? Pertama, memilih naskah. Kedua, membuat interpretasi. Ya. Selanjutnya baca. Ya, kan sudah sangat sastra ini mah, bukan lagi teori drama. Kalau sudah sangat sastra sudah masuk pada wilayah kita bagaimana mencipta. Jadi yang tadi pertunjukan tidak terlepas dari sutradara. Hanya kebetulan uniknya Kang Iman, Pak Iman Soleh itu ya pemainnya, ya sutradaranya. Ya, jadi pantas tadi ada proses pendalaman. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Ini obsesi saya untuk menyutradari monolog. Ya, nanti kita lihat saja. Oke, jadi sutradara berperan penting menawarkan konsep garapan. Kan di kemudian hari saudara harus mampu menjelaskan konsep garapan. Ya, kan dalam kajian drama konsep garapan. Di mana ilmu teori drama, begitu. Ya, tanpa teori, tanpa estetis, pengalaman itu tidak ada kita berikan konsep. Yang berikutnya tadi ada sentuhan dari teman-teman. Ada penataan artistik di sana? Ada. Propertinya sederhana ya. Cukup bangku begitu. Kebayang kalau banyak. Ya. Jadi tafsiran penataan artistik cukup sampai di sana karena monolog. Ya, semua yang ada di panggung menjadi sebuah pertunjukan yang bernyawa. Ya, apapun itu. Eta saktina aktor. Saktinya panggung. Ya, hanya dengan berdesak begitu jadi musik begitu. Ya, gitu. Terus hanya duduk saja, kita tidak melihat bangku. Tapi ini adalah tempat, gitu, tempat nongkrong, Janti Alkidam dan yang lain-lain. Baik, selanjutnya aktor dan aktris. Tadi katakan, ya, ini aktor yang hebat, butuh proses, ya, tidak ujug-ujug. Apa tuh ujug-ujug? Kayak anggota DPR ya, ujug-ujug, ujug-ujug gitu kayak. Jadi memang harus dilakukan proses latihan. Maka pada saat nanti pertemuan berikutnya. Di dalam literat tercantum 16 kali pertemuan, paham? Tetapi kita tidak akan cukup 16 kali pertemuan, mengandalkan daripada perkuliahan. Kalau 4 SKS berarti selalu minggu 2 kali pertemuan, 2-2 begitu, ya. Pada prosesnya sutradara tidak bisa merancang itu, maka perlu ada jadwal tambahan dalam bentuk latihan, begitu. Ya, buat jadwalnya. Ya. Baik, aktor artis itu harus mampu menafsirkan. Tadi ya aktor, ya sutradara, penata artistik, penata musik. Ya, NRP lah, bahasa Sundanya nampi rupa-rupa pada melan gitu, oke? Oke, yang terakhir ada organisasi, layak dijual yang tadi? Layak dijual? Kalau tiket 25.000, menyesal? Dicicil. Pakai UKT atau pakai dana cita gitu ya? Oke. Jadi ini layak dijual. Penonton tidak akan rugi begitu. Punya pengalaman, punya wawasan, punya keterampilan dan yang lain-lain. Dan kalau saudara ingin masuk pada wilayah yang tadi, maka rencanakan dari sekarang. Saya menanti sebuah jawaban. Pertemuan berikutnya saudara sudah memproses lagi. Nah, tidak lagi seperti ini, kaku perkuliahan seriusnya. Ya, kudu mengadapang, kumaha lah gitu. Oke. Jadi pertemuan berikutnya ini tidak hanya sebagai tertulis saja, praktekkan. Ya. Jadi tugas untuk pertemuan yang akan datang. Ya, saya tidak lagi ingin ada pertemuan seperti ini. Ya, kita duduk di bawah bareng-bareng begitu, pakai training, pakai pangsi, ya, sudah mulai membaca naskah, begitu, olah vokal, olah tubuh, dipimpin oleh saudara, begitu, ya. Jadi kan saya, saudara yang capek, saya yang enak nonton. Ya gantian begitu, ya. Tapi itulah proses berkarya. Ya, untuk vokal seperti tadi itu tidak mudah. Nanti latihan olah napas, olah sukma, konsentrasi, olah pikir, begitu, ya. Nanti pilih saja sutradaranya, silakanlah. Karena Kadapi sebagai KM, ya mungkin KM bisa otomatis menjadi impro, pimpinan produksi. Pengganti Rampun Jambi lah, ya. Hanya nggak punya modal. Jual tahu Lembang. Ya. Jadi itu ya, tugasnya kita, ya pertemuan yang akan datang, tadi, bentuk siapa sutradaranya, siapa penata artistik, siapa penata musik, siapa calon aktor dan aktris, siapa pimpronya. Kelas ini ditambah dengan Indra 15 orang. Pasti ini multi casting. Nya pimpro, nya main, ngejual tiket. Ya, nya sutradara, ya main, jual tiket. Ngara gaji. Maku-maku, begitu. Perempuan juga sama. Ya, pilih saja nanti tempat yang nyaman, begitu. PR kita ada satu ya. Bagaimana menciptakan Pirsa menjadi wujud yang berbeda. Sepakat ya? Ya. Ya, bisa saja perannya peran pendiam gitu, ya. Pendiam yang mengacaukan. Aneh ya? Nah,
Jadi kita tidak butuh lagi obrolan seperti ini. Ya, kita butuh ekspresi, tidak butuh janji. Ya, jadi minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan coba olah. Ya, yang jarang masuk, ya diciri. Apa itu ciri? Ya dikasih tanda lah. Ya, buat fakta integritas. Mau lanjut atau tidak? Ya kan kesepakatan. Ya, satu tubuh kita, kesatuan unity pertunjukan. Ya, jadi tugasnya itu. Di mata kuliah Sanggar Sastra mah jangan berharap lagi bahwa UTS-nya tertulis. Apa itu Sanggar Sastra? Langsung praktekkan. Ya. Apa itu penata artistik? Praktekkan. Apa itu penata musik? Praktekkan. Ya. Begitu. IPA yang biasa tidur di kelas misalkan, ya, nanti mah tidur benar di panggung. Ya. Jatuhnya Putri Malu. Ya. Jadi ini kan senyumnya natural ya. Ya, kenapa kita hidup susah, Cok? Ya, sudah berat lah begitu. Ya. Meskipun lansia tetap berkarya, hidup bahagia, kahayang. Jadi ini yang akan kita lanjutkan. Paham ya? Baik. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini dan kita akan buka terus pertemuan latihan, ada pertanyaan. Ya dari sekarang dan nanti mah tidak pertanyaan lagi. Kudu praktek. Alifa? Ada yang tanyakan? Ada Bapak. Ya. Kan kita tuh udah ada nih Pak tanya. Nah, buat apa ya? Buat kadang kan buat olah vokal tuh susah nih. Nah, gimana sih cara buat si suara tuh kayak stabil gitu Pak? Baik. Olah vokal ya? Calon saudara, catat. Bagaimana cara mengolah volume suara? Intinya ada di pernapasan. Pernapasan dibagi menjadi 3. Pernapasan dada, diafragma, dan perut. Jangan sekali-kali menggunakan pernapasan perut karena untuk melahirkan. Gitu. Tanya ke dokter kandungan. Betul? Betul. Jangan sekali-kali menggunakan pernapasan dada. Etama jangan preman, membusungkan dada. Ya capek. Pergunakan pernapasan diafragma yang sekarang kita hirup sehari-hari. Paham ya? Anugerah yang terindah dari Gusti Allah, kabayang menurut kita sehari-hari menggunakan pernapasan dada. Kuliah naon euy? Aya naon euy? Asma. Ya, oke. Pernapasan perut coba. Kemungnya perut, terus nanya, bongkok terus. Itu ya. Jadi bisa karena biasa. Latihan olah vokal dulu, pernapasan yang baik, setelah pernapasan yang baik, sadar posisi kita, maka akan keluar power. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ini dipegang keras. Tapi bukan kelaparan. Bukan busung lapar. Karena kita mengolah napas di sana. Direproduksi sini. A, B, C, D. Ini nggak tegang. Biasa. Ya. Nah, kalau serak bagaimana? Latihan lagi pernapasan. Tarik, lipat lidah ke atas, terus menggumam. Biar hangat. Atau nagin. Ya? Oke. Jadi kita praktekkan di kemudian hari. Ada saudara, ada koordinator latihan, olah tubuh. 2 jam. Pingsan, nggak jadi latihan. Berikutnya. Sedikit ada bayangan ya? Ada. Baik, kita akan diskusikan terus. Begitu, kita akan diskusikan, kita evaluasikan, kita ekspresikan. Begitu? Terima kasih. Tetap semangat, tetap berkarya. Tetap bahagia. Ya. Begitu, Cok? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.